Bab 571. Setelah menceritakan seluruh kejadiannya, Sanjaya menghela napas dan berkata, sebenarnya kalau dipikirkan lebih detail, Nona Trasi mendidik ketiga anak itu dengan begitu baik. Tuan muda juga sangat menyukainya. Ini membuktikan karakternya tidak bermasalah. Selain itu, dia terus-menerus menutupi latar belakang ketiga anak itu. Tidak ingin mereka mengenali ayah mereka. Seharusnya dia bukanlah wanita yang gila harta. Kenapa kamu membelanya? Tuan Besar memelototi Sanjaya dengan perasaan tidak senang. Aku tidak membelanya. Aku hanya mengatakan kenyataannya. Sanjaya tersenyum. Sejak kecil hingga dewasa, Tuan Muda begitu dingin dan cuek. Kapan Anda pernah melihatnya begitu bersikeras dan peduli pada seseorang? Memang benar. Tuan Besar menganggukkan kepalanya. Yang penting ketiga anak itu sangat manis. Bujuk Sanjaya. Lagi pula hubungan mereka dan ibu mereka sangat dekat. Jika seperti yang Anda katakan, kalau kita mengusir ibunya dan mengambil anaknya, takutnya mereka akan membenci Anda. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar terdiam. Daniel membawa ketiga anak itu pulang ke rumah, dan Bibi Juni telah menyediakan makan malam yang mewah. Trasi mengenakan pakaian rumah santai. Dia melamun di sofa sambil memegang majalah. Mendengar suara mobil di luar, Bibi Riana dan yang lainnya segera keluar untuk menyambut. Bibi Juni mengingatkan, nona mereka sudah kembali. Ya, Trasi meletakkan majalah lalu berdiri dan menyambut mereka bersama Bibi Juni. Nenek, Mami, anak-anak turun dari mobil, dan berlari riang ke dalam pelukan Trasi. Trasi berjongkok di lantai dan melebarkan kedua tangannya untuk menyambut anak-anak. Saat wajah gempal mereka menempel dengan lehernya, dan aroma lembut susu merebak di udara sekitarnya, senyuman bahagia merekah di bibir Trasi. Seluruh masalah sepertinya bisa diobati oleh anak-anak ini. Hati-hati jangan sampai Mami terjatuh, ujar Daniel mengingatkan dengan lembut. Mami, aku merindukanmu. Carla menempelkan wakah lembutnya yang berwarna merah muda ke wajah Trasi. Apa Mami merindukanku? Tentu saja. Trasi mencium pipi Carla. Mami, masih ada aku. Charles dan Carlos juga mendekatkan wajah mereka. Trasi mencium wajah mereka satu persatu. Masih ada aku. Masih ada aku. Roxy mendekatkan kepala mungilnya yang berbulu. Trasi menciumnya lalu berdiri. Daniel baru saja akan mendekat. Tapi Trasi langsung memegang tangan anak-anak dan masuk ke rumah. Sama sekali tidak memperdulikannya. Daniel terdiam di tempat. Apa yang terjadi? Ayo makan. Hari ini ada tumis sapi, iga ketan, ayam cabe, tumis daging, ubi Cina tumbuk dengan saus blueberry, dan sup ikan kesukaan kalian. Bibi Juni memanggil anak-anak makan, sambil memberitahu menu makan malam ini. Dia juga tersenyum pada Daniel. Tentu saja ada makanan ala Perancis kesukaan Tuan. Selain itu, Nona juga sudah menyiapkan anggur untuk Anda. Terima kasih. Daniel berterima kasih pada Bibi Juni. Tapi matanya menatap ke arah Trasi. Dia ingin berbicara dengan Trasi. Tapi Trasi tidak melihatnya dan hanya sibuk berbicara dengan anak-anak, sambil menanyakan kondisi hari ini. Daniel bingung. Sebenarnya Trasi memang sengaja. Atau tidak? Papi, apa sudah bisa makan? Suara kekanak-kanakan Carla terdengar. Daniel menarik kembali pikirannya. Lalu mengangguk dan berkata, ya, ayo makan. Nenek makan. Papi makan. Mami makan. Ketiga anak itu menyapa dengan sopan pada orang dewasa, lalu mulai makan. Trasi menundukkan kepalanya dan mulai makan dengan tenang. Kadang dia juga berinteraksi dengan anak-anak. Daniel mengambilkan sepotong ikan untuknya. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut, tapi tetap tidak melihat Daniel. Saat ini akhirnya Daniel bisa memastikan, Trasi memang sengaja tidak memedulikannya. Namun, kenapa dia tidak mengerti? Setelah makan malam, anak-anak ingin papi dan mami membawa mereka bermain ke taman. Awalnya Trasi menyanggupinya, tapi saat berbalik untuk memakai jaket, rasa sakit di lengannya kembali terasa dan dia segera bergegas masuk kamar mandi. Bab 572. Mami kenapa? Charles tertegun melihat sosok Trasi. Mungkin sakit perut. Ingin buang air besar. Carla memiringkan kepalanya. Terlihat sangat serius. Biasanya saat sakit perut, aku juga seperti itu.
Papi, apa kalian bertengkar? Carlos menengadahkan kepala dan menatap Daniel. Alisnya mengerut perlahan. Aku lihat, sepertinya Mami terlihat sedikit tidak senang. Tidak bertengkar, ujar Daniel menjelaskan sambil berjongkok. Mungkin Mami kurang enak badan. Papi akan pergi melihatnya. Kalian bermain dulu saja. Iya. Anak-anak menganggukkan kepala mereka. Bibi Riana dan ketiga perawat membawa anak-anak ke taman. Sedangkan Daniel berjalan ke kamar mandi lantai 1 dan mengetuk pintu dengan perlahan dari luar. Tracy, kenapa? Saat ini Tracy sudah terduduk lemas di lantai karena kesakitan. Seluruh tubuhnya melemah, dan suaranya sedikit tidak bertenaga. Kamu baik-baik saja. Daniel merasakan ada yang salah dengan suaranya. Perutku sedikit tidak nyaman. Tracy berusaha membuat suaranya tidak terdengar begitu lemah. Kamu pergi temani anak-anak saja. Aku baik-baik saja. Baiklah, Daniel tidak pernah hidup bersama dengan wanita. Jadi tentu saja dia tidak mengerti wanita. Dan mengira itu hanya karena perut yang terasa tidak nyaman. Lagi pula Tracy sedang berada di dalam toilet. Tidak baik rasanya jika dia terus bertanya dari luar pintu. Maka dia pun pergi. Tracy menggigil kesakitan hingga tubuhnya meringkuk. Sekarang rasa sakit itu perlahan-lahan naik ke tubuh bagian atas. Awalnya hanya lengan kanan yang sakit. Kemudian pundak kanan. Sekarang sudah mulai menjalar ke otak kanan. Selain itu, rasa sakitnya juga semakin tidak tertahankan. Seperti ada sebuah palu yang dipukulkan ke kepalanya dan ingin mengeluarkan cairan otaknya. Mana Nona? Tanya Bibi Juni yang baru datang dari taman untuk menanyakan Tracy kepada para pembantu. Karena tidak melihat Tracy. Nona Tracy di toilet. Ujar pembantu. Sudah begitu lama. Dia masih di dalam. Bibi Juni merasa ada yang aneh dan segera mengetuk pintu. Nona, Anda masih di dalam. Nona, Nona, tidak ada jawaban dari dalam. Bibi Juni mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu dikunci. Wajah Bibi Juni langsung berubah. Dan dia segera mendobrak pintu dengan panik. Dan pada saat ini pintu tiba-tiba dibuka dari dalam. Bibi Juni terkejut. Dan hampir menabrak dinding. Bibi Juni menoleh dan melihat Tracy yang sudah terbaring di lantai dengan wajah pucat dan tubuh yang basah oleh keringat. Nona. Bibi Juni terkejut dan langsung memapah Tracy. Set. Tracy memberi isyarat dengan lemah. Jangan sampai ada yang mendengarnya. Sebenarnya ada apa denganmu? Hah. Suara Bibi Juni gemetar karena ketakutan. Aku akan pergi memanggil Dokter Lily. Jangan. Tracy segera menariknya. Papa aku dulu ke kamarmu. Setelah istirahat sebentar, aku akan baik-baik saja. Baik. Bibi Juni memapah Tracy berdiri. Kedua kaki Tracy lemah dan dia hanya bisa bersandar di tubuh Bibi Juni. Bibi Juni memapahnya keluar dari toilet. Untung saja pembantu yang lain sedang sibuk. Dan tidak menyadari apapun. Kamar Bibi Juni ada di lantai 1. Dengan segera dia memapah Tracy menuju kamarnya. Lalu segera mengunci pintunya. Kemudian menuangkan segelas air hangat, dan memberikannya pada Tracy. Setelah meminum air, kondisi Tracy masih tidak membaik. Dia terbaring lemah di ranjang. Bibi Juni mengambil sebuah handuk hangat, untuk mengelap keringatnya dan bertanya dengan panik. Sebenarnya Nona kenapa? Sebenarnya di mana rasa tidak nyamannya? Kenapa tidak mau diperiksa dokter? Aku terkena racun. Tidak ada gunanya diperiksa dokter. Tracy hanya bisa memberitahu Bibi Juni. Meski Dokter Lily melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadapku tetap tidak akan menemukan apapun. Apa? Bibi Juni membelalakkan matanya dengan kaget. Terkena racun. Racun apa? Aku tidak tahu. Tracy menarik tangan Bibi Juni. Dan berkata dengan suara lemah. Bibi Juni, aku harus pergi sementara waktu. Untuk mencari tabib dan melihat apakah ada harapan untuk menyembuhkanku. Baik. Baik. Baik, aku akan segera memberitahu Tuan. Jangan. Tracy menahannya. Jangan beritahu dia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.